ada seorang bapak, jangan tersinggung. Ada seorang bapak, jadi dia kurang terlalu, tidak tahu, kurang terlalu percaya kah apa, kurang beriman kah atau bagaimana. Tapi tugasnya, setiap kali ada perayaan Ekaristi, tugasnya adalah untuk menghantar istri dan anak-anaknya. Dan setelah sampai depan gereja, dia lihat istri dan anak-anaknya yang sudah masuk gereja, dia pulang ke rumah, duduk bermalas-malas di kursi, sambil merokok, minum kopi, enak. Dia duduk sambil bisa merokok dan minum kopi. Pada suatu kali ketika perayaan Natal pas musim salju, itu pasti bukan di sini, jadi saya ke sini. Musim salju di sini tidak ada musim salju. Pas musim salju, jadi dia duduk, setelah dia pulang hantar istri dan anak-anaknya, dia pulang ke rumah, tutup pintu dan dia seperti biasa duduk di sofa bermalas-malas di baring. Tiba-tiba ada segerombolan burung menabrak kaca, dia kaget. Kalau burung-burung ini mencari kenyamanan, mereka mencari kehangatan. Lalu lama-lama dia bangun dan keluar, dia lihat begini sudah berapa ekor yang sudah mati karena menabrak kaca tadi itu. Lalu dia berusaha untuk membuka gudang pintu samping rumahnya. Setelah dibukanya, dia mengharapkan bahwa burung-burung itu bisa dengan sendirinya masuk ke dalam gudang itu, karena di dalamnya agak hangat, ya, dalam gudang. Dia tunggu lama sekali. Karena tunggu terlalu lama, maka dia masuk ke rumah dan ambil roti lalu kasih hancur dan buang ke dalam gudang. Mungkin dengan itu burung-burung bisa merasa tertarik untuk masuk untuk makan roti dan itu masuk dalam gudang. Ternyata tidak. Akhirnya dia putus asa dan dia kembali ke dalam rumah. Sampai dalam dia pikir, ya mungkin saya mesti jadi burung dulu baru bisa ajak burung-burung itu masuk ke dalam gudang. Oke, baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, Allah dengan berbagai cara, ya, Allah dengan berbagai cara dan dengan inisiatifnya sendiri berusaha dan berjuang untuk menyelamatkan manusia. Ya, dalam perjanjian lama kita mendengar ada begitu banyak para nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa kembali bangsa Israel kepadanya, untuk membawa kembali bangsa Israel ke jalan yang benar. Ada banyak tanggapan yang diberikan terhadap utusan Allah ini. Ada yang menerimanya, ada yang menjibirnya, ada yang menolaknya, bahkan ada yang mengusir mereka. Ya. Ada banyak reaksi dan tanggapan dari orang-orang terhadap utusan Allah ini. Allah akhirnya dalam diri Yesus Kristus, dia rela meninggalkan kemuliaannya, yang meninggalkan tahtanya, turun ke dunia dan lahir dari seorang perawan dalam bentuk, dalam diri bayi yang mungil, bayi yang lemah, dan dilahirkan di kandang yang hina. Baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, kelahiran Yesus di tengah-tengah kita merupakan kabar sukacita, kabar gembira yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, dalam bacaan pertama tadi yang kita dengar dari kitab Yesaya, nubuat Yesaya, dia meramalkan tentang kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, bahwa reruntuhan Yerusalem diajaknya untuk bersorak-sorai dalam menyambut kelahiran, dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Karena Yesus akan datang untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa dan maut, dan juga dari tangan penindas. Dan inilah kabar sukacita yang membangkitkan kembali gairah bangsa Israel, yang membangkitkan kembali memori bangsa Israel akan kuasa Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan,
Dan dalam bacaan Injil kita mendengar tentang sabda yang telah menjadi manusia. Sabda itu adalah kata, sabda itu adalah logos. Dia adalah komunikasi, ya. Yesus Kristus adalah sabda Allah. Dia adalah bentuk komunikasi Allah dengan manusia. Yesus Kristus adalah ungkapan, ekspresi komunikasi Allah kepada kita sekalian. Dan komunikasi itu akan berjalan baik kalau ada dua orang atau lebih yang terlibat di dalamnya. Ya, mesti ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah komunikasi. Tidak ada komunikasi sendiri. Kalau komunikasi sendiri orang gila itu. Ya, duduk ngomong sendiri di hutan, di rumah, duduk ngomong sendiri. Itu orang gila sudah. Itu tidak normal itu, ya. Nah, tapi komunikasi yang baik itu mesti lebih dari satu orang, mesti 2-3 orang dan seterusnya. Bahkan dalam jumlah yang sangat besar, itu baru komunikasi berjalan baik. Ya. Yesus Kristus adalah bentuk komunikasi Allah kepada manusia. Dia adalah terang bagi langkah hidup kita. Dia adalah terang yang membawa cahaya dalam kegelapan hidup kita. Dia melihat bahwa hidup kita sudah berada dalam kegelapan, maka ia mengutus terang itu, yakni Yesus Kristus, terang sejati, untuk kembali mengarahkan kita kepada kebenaran. Baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, kalau dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi malam, kita dengar dan kita renungkan tentang peristiwa kelahiran Yesus itu, sebenarnya ada 3 bagian, ya. Itu bagian pertama itu diceritakan tentang alasannya, latar belakang mengapa Yosef dan Maria ke Yerusalem, ya. Lalu ada 2 ayat mungkin yang berbicara tentang kelahiran Yesus, bahwa setelah mereka tiba di Yerusalem, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan karena tidak punya tempat. Dan yang berikutnya adalah pesan dari Allah melalui para malaikat kepada para gembala. Ya, pesan itu bukan karang-karang manusia, tetapi langsung dari Allah melalui para malaikat. Turun dari Allah pesannya. Dan tugas kita untuk menafsir pesan Allah. Apa pesannya untuk saya? Ya. Melalui para malaikat, ya, Allah mengajak para gembala untuk pergi ke Betlehem, ya, melihat, menyaksikan bayi Yesus, Sang Mesias yang telah lahir ke tengah-tengah dunia. Oke, baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, peristiwa kelahiran Yesus kalau kita dengar dalam teks itu cukup singkat, ya. Ya, peristiwa kelahirannya singkat. Yesus lahir di kandang dan dibaringkan dalam palungan. Karena apa? Karena tidak punya tempat. Ya. Yesus lahir di kandang dan dibaringkan dalam palungan karena tidak punya tempat. Palungan, ya, palungan itu tempat makanan hewan. Di sana hewan mencari dan menemukan sumber hidup mereka. Maka pesannya sangat jelas untuk kita bahwa Yesus sendiri adalah makanan sejati bagi kita yang menyelamatkan. Jangan cari makanan lain. Jangan mencari makanan sejati lain yang membuat kita hidup, mengalami kehidupan kekal. Tapi Yesus sendiri itu yang ada dalam palungan itu. Yesus sendiri adalah makanan bagi kita sekalian. Baik, Yesus lahir di kandang karena tidak punya tempat. Benarkah tidak punya tempat? Benar. Maksudnya di penginapan. Yesus dan Maria menemukan tempat yang istimewa untuk ini. Bukan Yesus, maksudnya Yosef dan Maria menemukan tempat yang istimewa untuk Yesus, untuk melahirkan Yesus.
Lalu benarkah Yesus tidak punya tempat? Ya, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya dan juga tidak mengenalnya. Dan itulah tidak ada tempat itu di situ tuh. Tidak ada tempat. Tapi walaupun tidak ada tempat, rencana Allah tetap berjalan. Oh, Yesus tetap lahir, Yesus tetap hadir ke dunia. Rencananya tetap berjalan. Walaupun tidak ada tempat, walaupun manusia menyiapkan tempat yang kurang layak, kandang. Tapi dia tetap lahir, tetap hadir ke dunia. Oleh berbagai kesibukan, berbagai kepentingan, dan juga mungkin kesibukan juga kan dibuat-buat diri sibuk, maka kita tidak punya kesempatan untuk menyiapkan tempat yang layak bagi kelahiran Yesus. Sengaja buat diri sibuk supaya tidak menyiapkan tempat yang layak, supaya terkenal di sabda hari ini. Oke, baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, Yesus lahir di kandang yang hina untuk mengangkatnya menjadi tempat yang mulia. Ya, kadang kita saksikan ada begitu banyak orang yang karena merasa dirinya terhina, karena merasa dirinya berdosa, karena merasa dirinya tak pantas, maka setiap kali diberi tugas untuk kegiatan-kegiatan rohani selalu menolak. Untuk ikut kegiatan rohani, ibadah, doa bersama di lingkungan KUB dan juga dalam kapela Ekaristi, dia tidak jalan, tidak mau pergi. Karena apa? Karena dia merasa diri berdosa, karena merasa diri bersalah, tidak layak, dan karena beban dosa masa lalunya terlalu berat. Kita sebenarnya salah besar di situ. Yesus lahir di kandang yang hina untuk mengangkat kehinaan kita pada kemuliaan. Ya, untuk mengangkat kita pada kemuliaan. Kalau dia lahir di istana raja misalnya, istana kepresidenan, atau misalnya kita di istana bupati di sana. Ini kita di sini ini tidak mungkin bisa semua pergi ke sana. Mungkin 1-2 orang kepala desa mungkin, tapi itu melalui proses yang cukup panjang sampai dalam itu. Harus lewat lagi penjagaan yang ketat lagi. Sehingga dia lahir di kandang yang hina, kandang yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita yang sederhana, yang sederhana, pergi bisa berjumpa dengannya dengan mudah, menemukannya. Coba dia lahir di sana presiden. Wah, itu penjagaan mungkin 10 lapis itu sampai dalam. Tembus ke kita mungkin tidak bisa. Apalagi pada gembala yang dengan celana robek dari Padang itu tidak mungkin dengan suatu bot lumpur-lumpur lagi. Kandang kita supaya semua siapa saja yang mau datang bisa menjumpai. Oke, baik Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Maka dari itu, ya saya mengajak kita sekalian bahwa kita juga mesti mempersiapkan diri sepenuh hati dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ya, Dia sudah lahir, maka kita mempersiapkan hati kita seluruhnya. Kita mempersembahkan, memberikan seluruh hati kita bagi kelahirannya. Dia membutuhkan diri kita, Dia membutuhkan dunia kita, Dia membutuhkan hidup kita. Dia membutuhkan kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia ini. Baik, Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Yesus sudah lahir dan sudah hadir di tengah kita. Dia adalah Sang Emmanuel,
Allah beserta kita. Karena itu kita sekalian sebagai para pengikutnya diminta dan terus diajak untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pembawa terang, pembawa kebenaran, pembawa kasih karunia yang memiliki rasa belas kasihan, yang memiliki rasa prihatin dan juga kepekaan terhadap orang lain, orang-orang di sekitar yang sangat membutuhkan perhatian dan juga kasih sayang kita. Amin.